saya Sarina Daiman. Saya adalah salah satu mahasiswa STIPA Santosi Suruteng. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Di sini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang perlunya harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Pada masa ini, kita menyaksikan banyak fenomena anomali di mana setiap orang menuntut haknya dengan gigih, bahkan melakukan kekerasan. Tapi giliran menunaikan kewajiban, setiap orang kehilangan gairah. Sehingga oleh karena alasan inilah maka diperlukannya harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik mengapa diperlukannya harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang pertama, secara historis dimulai dari masa awal mula, di mana secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Yunani abad ke-17. Ia pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada diri setiap manusia. Yang kedua, rakyat Amerika juga melakukan perlawanan untuk menjadi negara merdeka. Dan yang berikut, Magna Carta, itu terjadi pada tahun 1215. Magna Carta ini merupakan suatu perjanjian besar seorang raja kepada bangsawan. Perjanjiannya yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya. Dan yang berikut, Revolusi Prancis terjadi tahun 1789, yaitu perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Raja Louis XVI. Perlawanan ini dilakukan karena raja melakukan tindakan sewenang-wenang yang menghasilkan pernyataan hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, secara sosiologis atau sumber sosiologis, yang pertama itu dari gejala sosiologis, yaitu berbagai gejolak dalam masyarakat sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya yang sangat drastis. Yang berikut, sosiokultural animosity, yaitu gejolak dalam masyarakat itu diakibatkan oleh kebencian sosial budaya yang terselubung. Selanjutnya, masa Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru musnah, muncullah oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit. Dan yang berikut, Indonesia Baru. Indonesia Baru ini harus dibangun dari hasil perombakan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil yang demokratis, artinya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Secara politik, proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi muncul sebagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tentang itu disampaikan mulai reformasi oleh forum mahasiswa. Mereka menyampaikan mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi itulah latar belakang secara historis, sosiologis, dan politik, sehingga munculnya harmoni hak dan kewajiban warga negara dan negara di Indonesia. Poin yang berikut mengenai esensi dan urgensi harmonisasi warga negara dan negara. Esensi dan urgensi ini terdiri dari yang pertama itu agama. Dalam hal ini negara memberikan kemerdekaan kepada tiap-tiap penduduk untuk beragama atau memeluk kepercayaan tertentu. Dalam pendidikan dan kebudayaan, negara berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, diterapkan asas kekeluargaan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak.
Dalam pertahanan dan keamanan, negara melaksanakan Sishan Kamrata TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Poin yang berikut kita akan melihat bagaimana pengaturan status, asas, dan syarat kewarganegaraan. Pertama, mengenai status, George Jellinek mengemukakan ada 4 status warga negara. Yang pertama, status positif, yaitu warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua itu status negatif, yaitu negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang berikut status aktif, yaitu negara memberikan hak terhadap warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, status pasif, yaitu kewajiban warga negara untuk mentaati segala peraturan perintah negaranya. Oke, yang kedua mengenai asas seorang warga negara. Asas ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 4 asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara kelahiran. Yang kedua, asas ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara kelahiran dan berlaku terbatas. Dan yang berikut, kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang berikut dan yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Poin yang berikut mengenai syarat kewarganegaraan. Syarat kewarganegaraan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di situ ada 8 syarat kewarganegaraan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun atau 10 tahun. Berikut, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang berikut, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap, dan dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir itu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara atau pajak. Terakhir, kita akan melihat mengenai pajak. Kira-kira pajak itu apa, terus manfaatnya itu seperti apa sehingga dikatakan sebagai suatu kewajiban utama warga negara. Jadi pajak adalah salah satu syarat dalam hidup bernegara. Setiap negara membutuhkan pembayaran pajak dari rakyatnya, karena pajak adalah salah satu pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan negara. Maka dari itu, wajib bagi setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat di negara Indonesia untuk membayar pajak. Adapun manfaat dari pajak ini yaitu yang pertama sebagai anggaran, di mana pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Dan yang berikut, manfaat pajak juga sebagai regulasi, di mana pajak bisa menjadi alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi. Berikut, pajak juga sebagai distribusi,
Dalam hal ini, negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Dan yang terakhir, sebagai stabilisasi, yaitu negara menggunakan pajak untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan jangan lupa kita itu harus berbangga menjadi warga negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam semangat.